Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita lanjutkan karya selanjutnya, yang berjudul Akhirnya Farida dan Komang digiring ke kantor polisi, tapi sayangnya perempuan itu mampu meloloskan diri. Dengan cara terjun dari dalam mobil, sontak saja perbuatannya membuat anggota kepolisian terkejut. Mereka lalu mengejar Farida dan menemukannya dalam keadaan terluka parah. Mobil kepolisian yang kala itu sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Jelas saja membuat keadaan Farida tidak baik-baik saja. Di bagian kepalanya berlumuran darah. Belum bisa dipastikan perempuan itu hidup atau mati. Yang jelas saat ini ia tidak sadarkan diri. Pihak kepolisian segera bergegas membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah melakukan perawatan intensif, berbagai usaha dilakukan oleh para medis. Namun Farida tetap saja tidak sadarkan diri. Pihak kepolisian akhirnya mengambil suatu keputusan, agar wanita berstatus tahanan ini dipindahkan ke rumah sakit kepolisian. Hal itu dilakukan supaya lebih mudah untuk mengawasinya. Mereka takut bila mana di kemudian hari ia sadar dan akan melakukan pelarian lagi. Setelah Farida dan Komang diamankan oleh pihak yang berwenang, Wati, Satria dan Regan kembali ke rumahnya diikut-sertakan oleh Ustadz Zakaria dan Wardah yang kebetulan belum pulang ke kampung halamannya. Mereka mulai mencari keberadaan Danu Santoso ke semua penjuru di dalam rumah itu. Namun hasilnya tetap sama, Danu tidak diketemukan. Namun saat mereka dilanda kefrustasian, tiba-tiba saja sayup-sayup terdengar suara orang berteriak minta makan. Lapar, mana dagingku? Semuanya memasang pendengaran lekat-lekat, untuk memastikan dari mana datangnya sumber suara itu. Gudang bawah tanah. Iya, gudang bawah tanah. Aku yakin Tua Danu disekap di sana. Ujar Wati yang baru menyadari bahwasanya ada ruang bawah tanah yang selama ini dijadikan gudang. Kalau begitu, mari kita periksa, ajak Ustadz Zakaria. Mereka pun bergegas menuju ruang bawah tanah. Benar saja, ternyata Danu Santoso disekap di sana. Sangat memperhatinkan kedua tangan dan kakinya diikat seperti dipasung. Astagfirullah, ayo cepat bebaskan dia, ujar Ustadz Zakaria. Makan, mana dagingku, ucap Danu Santoso. Ustadz Zakaria yang mengetahui bahwa temannya itu dalam penguasaan ilmu hitam, berkali-kali melantunkan ayat suci Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi, sekarang mandikan dia, bersihkan semua tubuhnya. Aku harus kemudian melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Dudukan dia di atas sejadan ini, ucap Ustadz Zakaria sembari mengarahkan telunjuknya ke arah senjadah yang baru saja ia tebarkan. Wati yang mendengarkan kalimat yang dilantunkan oleh Ustadz Zakaria, menjadi terkejut. Ia kemudian bertanya, ada apa Pak Ustadz? Apa yang sedang terjadi? Tanya Wati, pada Ustadz Zakaria. Pak Danu dalam penguasaan roh jahat, seseorang telah mengendalikannya dari jarak jauh. Mendengar penuturan Ustadz Zakaria, buru-buru Wati membersihkan tubuh tuanya itu. Setelah selesai dan semua perintah Ustadz Zakaria telah dilakukan, kemudian Danu didudukan di atas senjadah sambil bersila. Entah kalimat apa yang diucapkan oleh Ustadz Zakaria,
Mulutnya komat kamit lalu kemudian meniup gelas yang berisi air di tangannya. Setelah selesai dengan air putih tadi, ia kemudian membaca sholawat dengan lantang. Gemericik suara darah mengalir dari dalam tubuh Ustadz Zakaria. Kemudian ia mengadakan tangan ke atas, lalu dengan telapak tangan terbentang dihentangkan ke pundak Danu. Seolah ada kekuatan gaib yang tarik-menarik, dengan menyebut nama Allah. Ustadz Zakaria mengusap leher Danu sampai ke ubun-ubun. Ayah Regan Santoso itu tersungkur ke lantai. Regan dan Satria yang telah diberikan aba-aba sebelumnya telah bersiap diri menahan tubuh Danu agar tidak terhempas ke lantai. Tiba-tiba saja Danu seolah merasakan ingin memuntahkan sesuatu. Uik, cairan kuning keluar dari dalam perut Danu, menerobos ke mulut beriringan dengan sesuatu yang sangat menjijikkan. Seperti usus yang dipotong kecil-kecil, beriringan dengan itu pula bau busuk datang menyergap seolah menembus ke tenggorokan. Ada yang aneh dengan muntahan Danu, sesuatu yang mirip usus itu meliuk-liuk seolah hidup. Astagfirullah, ucap Ustadz Zakaria kaget. Dengan membaca basmalah, air putih yang tadi telah dilantunkan dengan doa oleh Ustadz Zakaria, ia siram ke muntahan Danu. Makhluk bernyawa menyerupai usus yang terpotong kecil-kecil itu secara ajaib. Ia menggeliatkan tubuhnya. Seperti cacing kepanasan kemudian diam tak bergerak lagi. Air yang telah dibacakan doa itu mampu membunuhnya. Setelah menyaksikan semuanya, Danu pun pingsan akibat kelelahan. Ustadz Zakaria membiarkan sahabatnya itu agar bisa beristirahat dengan tenang. Sudah biarkan saja dia beristirahat, bersihkan semua muntahan ini. Lalu bungkus dengan kain putih dan kuburkan, ucap Ustadz Zakaria, sembari menyuruh Wati memberikan muntahan itu. Walau dalam kebingungan melihat kejadian itu, dalam hatinya tersirat pertanyaan melihat sesuatu yang keluar dari mulut Danu. Wati mencoba agar tidak banyak tahu dulu untuk saat ini. Baik Pak Ustadz, jawab Wati. Sambil membersihkan muntahan yang berbau menyengat itu, Satria berbisik pada Wati. Menurut Bibi, makhluk apa yang Om Danu muntahkan ini? Tanya Satria pada Wati. Entahlah, seumur hidup baru kali ini aku melihat makhluk menjijikkan ini. Sudahlah mari kita segera kuburkan, ucap Wati. Regan yang dari tadi tidak habis pikir melihat itu semua, merasakan apa yang dialami oleh ayahnya terbilang aneh. Ia kemudian pergi ke teras rumah menghampiri Ustadz Zakaria. Pak Ustadz tolong jawab dengan jujur, makhluk apa yang dimuntahkan Papa tadi? Jujur sebenarnya, aku berat untuk mengatakan ini. Namun inilah kenyataan yang harus kamu ketahui. Pak Danu terkena guna-guna, ia memakan sesuatu yang seharusnya tidak untuk dimakan. Apa maksud Pak Ustadz? Tanya Regan. Sepertinya ia belum memahami kalimat yang diutarakan oleh Ustadz Zakaria. Iya, Pak Danu memakan daging ari-ari bayi. Makhluk seperti usus yang hidup tadi mengendalikan papamu. Farida bersekutu dengan Mbah Warijan, ilmu hitamnya membuat Pak Danu seperti apa yang kita lihat tadi. Astagfirullah. Perempuan terkutuk, menghalalkan segala cara untuk merebut sesuatu yang bukan haknya. Hardik Regan, deru napas memburu, akibat tekanan batin yang bergejolak melawan emosi dalam dirinya. Sudah, tidak boleh menyimpan dendam, insya Allah nanti malam Pak Danu akan pulih seperti sedia kala. Terima kasih, Pak Ustadz, terima kasih, biarlah Allah yang membalas semua kebaikan Pak Ustadz. Iya, sama-sama.
Kalau begitu aku pamit dulu, hari sudah sore sebentar lagi waktu buka puasa tiba, apalagi ini hari terakhir, ujar Ustadz Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timpalnya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zakaria pun berlalu dari hadapan Regan. Ia meninggalkan rumah sahabatnya Danus Santoso dengan rasa syukur yang teramat dalam, karena sudah menyelamatkan Danu dari kesengsaraan. Keesokan harinya tepat pada hari raya Idul Adha, Danu, Regan, Satria dan Wati pergi ke masjid untuk melakukan salat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara takbir berkumandang di seluruh pelosok negeri. Hari kemenangan bagi kaum muslimin yang telah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Rupanya suara takbir yang berkumandang tak mampu menahan buliran embun di kelopak mata Danus Santoso. Walau saat ini sanak saudara bahkan jiron tetangga pun hadir di rumahnya. Suasana yang sudah lama dinantikan, dirindukan oleh setiap keluarga. Kebahagiaan yang tak ternilai harganya, saat seperti inilah yang selalu dirindukan oleh semua orang. Sungguh momen ini adalah puncak kenikmatan dalam menjaga tali persaudaraan. Kehadiran Haja Fatimah membuat kebahagiaan itu semakin tampak sempurna. Selagi terhanyut dalam kebahagiaan itu, tiba-tiba saja, seisi rumah dikagetkan oleh seorang wanita yang berteriak di jalan raya. "Hartaku, uangku!" teriak perempuan di tengah jalan itu. Pakaiannya lusuh, compang camping tidak terurus. Wanita ini mengalami depresi yang sangat berat akibat keserakahannya yang terobsesi atas gelimangan harta di duniawi. Tidak lama 4 orang berpakaian para medis menculiknya untuk membawa wanita itu ke rumah sakit jiwa. Farida telah mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Semoga ia mendapatkan syafaat atas keburukan yang ia lakukan, ucap Ustadz Zakaria. Ternyata karena sudah menjadi orang gila, pihak kepolisian membebaskan Farida dari semua tuntutan hukum. Tiba-tiba, Danus Santoso berlutut di hadapan Wati. "Tuan, apa yang sedang kau lakukan?" ucap Wati setengah berbisik. Ia heran melihat apa yang dilakukan oleh Danu. Danu mengeluarkan kotak kecil bersegi 4 yang berwarna merah, kemudian ia membukanya. Kilatan berlian berbalut dengan emas murni terpampang indah di dalamnya. "Maukah kamu menjadi istriku?" Derayan air mata sudah tidak terbendung lagi mengaliri dinding pipi Wati. Ia tidak pernah menyangka, seorang pembantu sepertinya mendapatkan tempat semulia ini. Menjadi seorang pendamping hidup sang majikan yang terkenal dengan kekayaannya, sungguh suatu kebahagiaan yang tak ternilai harganya, seolah ketiban durian runtuh. Sekarang ia telah resmi sebagai ibu sambung Regan Santoso. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan, bahkan berpikir pun tidak pernah terlintas di benaknya. Namun itu semua kini telah menjadi nyata, bahkan sangat jelas di depan mata. Regan memberi anggukan kecil sebagai isyarat agar perempuan yang selama ini ia panggil ibu menerima lamaran papanya. "Terima, terima, terima," ucap seisi rumah berbarengan. Dengan air mata yang berlinang, Wati mengulurkan tangan. Sebuah cincin berlian tertata rapi di jari manisnya. Ehem, ayo dimakan ketupatnya," ucap Haja Fatimah, ibu kandung Danus Santoso membuka percakapan. Keluarga Danus Santoso kini telah kembali seperti sedia kala,
Tragedi itu menyiksakan cacat di wajah Satria akibat disiram dengan air panas. Nah sahabat terkasih Bang Diko, dari cerita ini kita bisa menyimpulkan, jika sesuatu yang bukan milik kita maka tidak akan pernah menjadi milik kita, begitupun sebaliknya. Jika sudah ditakdirkan milikmu maka takkan pernah menjadi milik orang lain, sekuat apapun kita menolaknya. Tetaplah ketetapan Tuhan yang akan menjadi pemenangnya.